Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ya, doa sebelum belajar. Oke, kita akan belajar tentang peluang. Kompetensi dasarnya adalah menentukan peluang kejadian. Tujuannya ya, pada peluang kejadian ada dua, peluang suatu kejadian dan peluang kejadian majmuk. Peluang suatu kejadian kita mempelajari 5 hal. Yang pertama adalah ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel atau contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Titik sampel atau titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya anggota titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah, dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kejadian muncul mata dadu ganjil adalah 1, 3, dan 5. Kemudian, cara menentukan ruang sampel. Nah, di sini ada 2 contoh keping koin uang logam dilempar bersamaan. Kalau satu keping itu adalah A, K, dan gambar. Nah, kalau 2 keping maka kita buat tabel mendatar, ada keping 1 yaitu angka gambar dan keping 2 adalah angka gambar. Sehingga ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi ada 4 ya. Kita lanjut. Contoh menentukan ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu. Jadi caranya dengan tabel. 1 buah dadu memiliki 6 sisi. Ya, di sini ada 6 sisi. Kemudian karena dia 2 buah dadu, maka ada dadu yang pertama dan dadu yang kedua. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ruang sampelnya, di sini ada 36 dari 11 hingga 66. Kita lanjutkan. Peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. Peluang kejadian A adalah banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota S. Dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Besarnya nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 hingga 1. Kemudian jika peluang sama dengan 0 artinya mustahil terjadi, dan jika peluangnya sama dengan 1 maka A pasti terjadi. Contoh soal. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukan peluang muncul gambar. Pada sebuah uang logam, banyaknya anggota ruang sampel S adalah 2, yaitu angka dan gambar. Nah, NA adalah banyaknya anggota gambar pada pelemparan sebuah uang logam, yaitu 1. Peluang muncul gambar adalah 1 dibagi 2. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Jadi misalkan di sini contoh soalnya, jadi sebuah dadu berisi 6 sisi dilempar sebanyak 600 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 6. Nah, NA itu adalah mata dadu faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Berarti ada 4. Dan NS-nya adalah banyak anggota ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Peluang muncul mata dadu faktor dari 6 berarti 4 bagi 6, yaitu 2/3.
ya. Kemudian frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 6, karena tadi ada pelemparan sebanyak 600 kali, maka 2/3 dikali 600 sama dengan 400. Contoh soal, sebuah dadu dan 2 uang logam dilempar. Yang A, tentukan banyak titik sampel dalam 1 kali pelemparan. Caranya adalah, ya ini di bagian sini adalah sebenarnya angka gambar ya, AG ya, ini mohon maaf salah tulis ya. Jadi 2 uang logam itu adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sedangkan sebuah dadu ini adalah dari 1 sampai dengan 6. Maka banyak sampelnya kalau kita hitung 1 AA, 1 AG hingga 6 GG itu ada 24. Kemudian penyelesaian B. Peluang kejadian muncul dadu bernomor ganjil dan 1 gambar. Caranya kita lihat di dalam tabel ini, yang dia merupakan nomor ganjil dan 1 gambar. Kita cek di sini, ternyata ada apa? 1 angka gambar, 1 gambar angka, terus 3 angka gambar, 3 gambar angka, 5 angka gambar, dan 5 gambar angka. Berarti ada 6. Kemudian NS banyaknya anggota ruang sampel ini kalau kita jumlah semuanya ada 24. Maka peluangnya adalah 6 dibagi 24 sama dengan 1/4. Kemudian penyelesaian C. Tentukan frekuensi harapan muncul dadu kelipatan 3 dan 2 gambar apabila pelempar dilakukan 180 kali. Kita cari dulu ya, dadu kelipatan 3 dan 2 gambar. Oke, pada banyaknya kejadian, NA-nya adalah ya 3 gambar-gambar dan 6 gambar-gambar, berarti ada 2. Kemudian sampelnya tadi 24, maka peluangnya adalah 2/24, yaitu 1/12. Nah, kalau kita di sini ada 180 kali, berarti nanti ini tinggal dikali dengan 180 kali ya. Oke, bisa lanjut. Peluang komplement suatu kejadian. Ya. Bagaimana caranya? Di sini ada contoh soal. Dari perangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil bukan kartu king. Ya. Penyelesaiannya adalah yang kartu king itu kan ada 4 ya. Ada keriting, ada wajik, ada daun, dan ada hati. Maka cara mencarinya adalah kita cari dulu, karena dia mengambilnya adalah 2 kartu sekaligus, maka di sini 4 itu ada banyaknya kartu king, komplement dengan 2 gitu ya, karena ambilnya langsung 2. Hasilnya seperti cara kombinasi ya. Jadi 4 kombinasi 2, maka 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, ketemunya 6. Nah, banyaknya ruang sampelnya adalah 52 dalam 1 kartu bridge. Ya, maka karena dalam 1 kartu bridge ini diambil 2, maka kita juga harus menghitung 52 kombinasi 2. Ya, jadi hasilnya 1326. Karena pertanyaannya adalah peluang, maka kita harus cari peluang terambil 2 kartu king dulu, yaitu 6 dibagi 1326. Kemudian peluang terambil 2 bukan kartu king, berarti 1 dikurangi peluang terambil 2 kartu king, berarti 1 dikurangi 6/1326. Ya, hasilnya adalah 1320/1326. Kemudian peluang kejadian majemuk. Yang pertama adalah peluang 2 kejadian tidak saling lepas. 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersama-sama. Oke, jadi rumusnya
seperti berikut ya. Jadi peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Seperti ini. Kemudian contoh soalnya, dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu. Peluang terambil kartu berwarna merah atau kartu as. Nah, caranya adalah untuk peluang terambil kartu merah itu PA sama dengan 26, karena dalam kartu bridge itu kan untuk hati dan wajik itu kan kalau kita jumlah ada 26 ya, maka peluang terambil kartu merahnya adalah 26 bagi 52. Kemudian peluang terambil kartu as, yang as itu kan ada 4 ya. Kemudian peluang terambil kartu as yang warnanya merah itu hanya 2 ya, as wajik dan as hati. Jadi 2/52. Maka peluang terambil kartu berwarna merah atau kartu as adalah 26/52 ditambah 4/52 dikurangi 2/52, hasilnya adalah 28/52 atau sama-sama bagi 4 berarti 7/13. Kemudian peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi bersama. Ya. Jadi kita contoh di sini, dua buah dadu dilambungkan secara bersama, tentukan peluang munculnya jumlah kedua mata dadu yang sama dengan 5 atau 9. Jadi kalau dadu pertama dan dadu kedua itu dilempar, munculnya angka berapa terus dijumlahkan itu munculnya itu sama dengan 9 atau 5 ya. Nah, caranya adalah di sini kita punya tabel untuk dadu pertama dan dadu kedua. Kita cari yang jumlah mata dadunya adalah 5. Jadi misalkan mata dadu 1 berpasangan dengan 4, berarti kalau kita jumlah 5, 2 dan 3, 3 dan 2 dan 4 dan 1. Kemudian untuk yang berjumlah 9 ada 6, 3, 5 dan 4, 4 dan 5 dan 3 dan 6. Sehingga kalau di sini kita hitung peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 5 itu ada 4 ya di sini, berarti 4/36 sama dengan 1/9. Kemudian peluang muncul kedua mata dadu sama dengan 9, berarti di sini ada 4 juga, berarti 4/36 berarti 1/9. Nah, kalau seperti ini kan nggak mungkin munculnya jumlah mata dadu 5 dan 9 itu sama, berarti ini kejadian yang saling lepas. Maka peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 5 atau 9 adalah 1/9 ditambah 1/9 sama dengan 2/9. Ya, kemudian peluang dua kejadian saling bebas. Artinya jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Ya. Contohnya, kotak 1 terdapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Kotak 2 terdapat 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari setiap kotak diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambil kelereng merah dari kotak 1 dan kelereng biru dari kotak 2. Caranya, pada kotak pertama terdiri dari 3M dan 2B. Kemudian peluang terambil kelereng merah dari kotak 1 adalah kotak 1 itu punya 3 merah, berarti di sini kita tulis 3 dibagi dengan jumlah 2 bolanya, yaitu 3 tambah 2 berarti sama dengan 3/5. Kemudian pada kotak kedua terdiri dari 4M dan 4 biru. Maka peluang terambil kelereng biru dari kotak kedua adalah, nah birunya itu kan ada 4 ya, berarti 4 dibagi jumlah kedua kelereng kelereng adalah 4 tambah 4 yaitu 8, sehingga peluangnya adalah 4/8. Peluang terambil kelereng merah dari kotak 1 dan biru pada kotak 2, maka kita kalikan 3/5 dikali 4/8 hasilnya
3/10. Kemudian peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. A. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas itu jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Oke. Contoh soalnya. Nah, ini mohon untuk dikerjakan ya. Nah, ini sebagai kuis hari ini. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak. Stay di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.